Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang merata. Subhanallah, ini ucapan melampaui batas. Contoh, ini sudah syirik. Amma man aslam fabika yanjun. Adapun orang-orang yang Islam, mereka selamat karena berkat engkau wahai Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi dalam program Tanya Guse, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menjawab satu video yang dikirimkan oleh beberapa teman yang berisikan tuduhan kepada orang-orang yang membaca sholawat karangan para ulama, misal karangan Al-Imamul Busiri. Contoh pada video berikut ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita mengucapkan ucapan apapun yang mengandung penyamaan antara Allah dengan Nabi atau dengan makhluk lain, itu semuanya terlarang. Jadi ini enggak khusus kalimat ini saja, apalagi kalimat yang sudah jelas-jelas berlebih-lebihan, seperti dalam syair-syair, bahkan dalam salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka buat-buat sendiri, itu mengandung perbuatan melampaui batas terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menyamakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh jemaah sekalian, dalam syair Burdah yang ditulis oleh Al-Busiri, sebagian orang merayakan perayaan Maulid, mereka baca syair ini. Mungkin karena mereka enggak paham apa yang mereka baca. Kalau mereka paham, ini kesyirikan. Busiri mengatakan dalam Burdahnya yang biasa mereka baca dalam perayaan ini, apa kata Al-Busiri? Ya akramal khalqi, maliman aludhu bika siwak, maliman aludhu siwak, indah hululil hadithil amam. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang merata. Subhanallah, ini ucapan melampaui batas. Tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu. Dia juga berkata, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan termasuk ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang catatan takdir Allah. Padahal itu perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi jamaah sekalian, ini contoh ini sudah syirik. Sebelumnya saya ingin meluruskan ya, syair yang dibaca oleh Ustadz tadi itu agak keliru. Ya akramal khalqi, maliman aludhu bika siwak, maliman aludhu siwak, indah hululil hadithil amam. Karena yang benar adalah ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indah hululil hadithil amimi. Jadi ada baiknya sebelum Anda mengoreksi, Anda baca dulu baik-baik syairnya, sehingga nanti mengoreksinya bisa presisi. Nah, oleh Ustadz tadi, kalimat ini dianggap berlebihan, karena seolah-olah menganggap Nabi ini adalah yang memberikan pertolongan. Begini, sebetulnya syubhat atau anggapan semacam ini muncul akibat tidak mampu membedakan antara makna majaz dan makna hakiki yang pernah kita bahas pada video sebelumnya tentang tawasul. Pada video-video sebelumnya kita telah membahas bahwasanya dalam beberapa kesempatan sahabat itu banyak bertabaruk, banyak bertawasul, banyak meminta tolong kepada Nabi SAW. Bisa lihat di video ini tentang tabaruk dan tawasul para sahabat kepada Nabi. Di antaranya tentang hadisul a'ma, hadisul dorir, orang yang buta yang kemudian meminta untuk didoakan oleh Nabi, dan kemudian Nabi justru memberikan amalan kepada orang tersebut untuk berdoa menghadap kepada Allah supaya matanya diberikan kesembuhan. Bisa dilihat di video ini. Nah, artinya apa? Nabi ini benar-benar menjadi wasilah, benar-benar menjadi perantara supaya kita mendapatkan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun di akhirat, teman-teman bisa membaca dalam Sahihul Bukhari ini misal pada hadisus syafa'ah,
Hadisnya cukup panjang, tetapi ketika terjadi haul, kekhawatiran di hari kiamat, semua orang datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam angkat tangan, alaikum bin Nuh, kalian datang aja ke Nuh. Ya, ini hadisnya bisa ditampilkan ya. Setelah Nabi Nuh tidak mampu, karena beliau pernah mendoakan jelek kepada umatnya begitu ya, maka Nabi Nuh memerintahkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim memerintahkan ke Musa, Nabi Musa memerintahkan ke Isa begitu. Hadisnya cukup panjang, tetapi akhirnya Nabi Muhammad yang kemudian menyatakan analaha. Oke, aku yang akan menanggung syafaat pertolongan untuk semua umatku. Ini kan artinya apa? Memang di akhirat apalagi ya, tidak ada yang bisa kita andalkan untuk kita mintakan syafaat kepada Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang berlebihan dari kata Al-Imamul Busiri ini? Karena faktanya Nabi yang mampu seperti itu. Bahkan kita bisa melihat di riwayat Al-Imamul Bukhari misal, ketika para sahabat menceritakan bagaimana luar biasanya Nabi, mereka mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi Muhammad ini adalah paling dermawannya. Jud ini jawad, sifatnya Allah. Nabi ini adalah sosok yang paling dermawan di antara kami. Teman-teman bisa melihat dalam Sahihul Bukhari, ini adalah riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada di juz 1 halaman 6. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi Muhammad ini adalah paling jud, paling dermawannya makhluk, paling dermawannya manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sampai Abdullah bin Abbas ini menceritakan Nabi Muhammad ini lebih dermawan, lebih baik dari angin yang berhembus. Sebagaimana angin yang berhembus, itu kalau berhembus tidak pilih-pilih, semuanya kena. Yang ibadah, yang gak ibadah, yang sholat, yang gak sholat, semua kena angin. Maka rahmatnya Nabi itu, sifat judnya Nabi itu seperti itu. Sangat merata kepada semua makhluk. Nah, tentu ini juga tidak bertentangan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Dan sungguh kami, kata Allah, tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nah, maka alam semesta ini di dunia ya kita masuki zona alam semesta, dikubur kita memasuki zona alam semesta, bahkan ketika di mahsyar kita juga memasuki zona alam semesta. Maka ketika menyifati ayat ini dalam tafsir Al-Qushairi juz 5 halaman 161, ketika menyifati atau mentafsiri ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dikatakan di situ amman aslam fabika yanjun. Adapun orang-orang yang Islam, mereka selamat karena berkat engkau wahai Nabi Muhammad. Wa amma man kafar, orang-orang yang kafir, kenapa tidak langsung diazab oleh Allah? Fala nu'adzibhum, maka tidak diazab oleh Allah madum tafihim, selagi engkau wahai Muhammad berada di antara mereka, orang-orang yang kafir. Fa anta rahmatun minna alal khalaiqi ajmain, maka engkau wahai Muhammad adalah rahmat dari kami untuk semua makhluk yang ada di bumi secara umum. Nah, maka apa yang berlebihan dari kata-katanya Al-Imamul Busiri? Itu kan di potongan berikutnya ya. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan termasuk ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang catatan takdir Allah. Padahal itu perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, tuduhan itu kemudian berlanjut, termasuk dari ilmunya Nabi, ilmunya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau mengetahui apa yang ada di lauh dan ada yang di kolam. Sekilas pintas ini dianggap berlebihan.
Padahal sama sekali tidak. Kenapa? Pertama, ilmu lauh dan qalam merupakan ilmu ghaib. Sedangkan ilmu ghaib itu memang tidak bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi bukan berarti Nabi tidak diperkenankan untuk mengetahui. Kenapa? Kita bisa melihat dalam Al-Qur'an surat Jin ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah ini zat yang mengetahui yang ghaib, termasuk lauh wal qalam, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan perkara ghaib-ghaib tadi kepada salah seorang pun di antara hambanya. Ada lanjutannya, illa manirtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada rasul-rasul yang ia ridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia Allah Subhanahu wa taala mengadakan penjaga-penjaga, para malaikat di hadapannya para nabi, di belakangnya para nabi, sehingga Allah bisa memberitahu apa yang Allah kehendaki untuk rasul-rasulnya tadi. Nah, ini berkesesuaian dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari ketika ada riwayat dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan, qama fina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maqama. Kata Sayyidina Umar, kami pernah melihat Nabi berdiri di hadapan kami, kemudian Nabi fa akhbarana an bad'il khalq. Nabi menghabarkan kami tentang permulaan makhluk, bagaimana Allah menciptakan manusia, hatta dakhala ahlul jannah manazilahum wa ahlun nar manazilahum. Sampai Nabi itu menceritakan dengan detail bagaimana ahlul jannah masuk ke dalam surga dan bagaimana ahlun nar masuk ke dalam neraka. Penduduk neraka masuk ke neraka mereka masing-masing, ke tempat mereka masing-masing. Nah, hadis ini bisa teman-teman lihat ada di Sahihul Bukhari, ada di juz 3, nomor hadisnya ada 1166. Artinya apa? Ketika Al-Imamul Busiri mengatakan wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, termasuk ilmu yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi SAW, itu adalah ilmu lauh dan ilmu qalam. Nah, maka apa yang berlebihan dari hadis-hadis atau syair-syair semacam ini? Karena ternyata Al-Imamul Busiri menyandarkan itu semua kepada ayat, kepada hadis, kepada asar-asar dari aslafuna sholihun, orang-orang yang terkemuka, dan riwayat itu sangat mudah kita jumpai ada di kutubut turas, kitab-kitab klasik, yang mana itu bersesuaian dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Imamul Busiri. Maka yang pertama ingin saya sampaikan, Al-Imamul Busiri menyampaikan ini dalam redaksi atau dalam bahasa majaz. Tentunya mengembalikan semua ilmu, semua kekuatan kepada Allah. Yang kedua, Al-Imamul Busiri juga bukan tanpa ilmu. Beliau orang yang faqih, beliau orang yang sangat alim. Yang ketiga, beliau menuangkan kata-kata ini dalam bahasa syair, dalam bahasa keindahan kata-kata syair Arab ya, yang merupakan ada dzauq di situ, ada balaghah, ada mantik di situ, dan yang paling penting itu semua bisa kita cari dalilnya berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Nah, dengan ini semua semoga kita bisa semakin bijak dalam menghukumi sesuatu, karena mengkafirkan seseorang, membid'ahkan seseorang, mensesatkan seseorang itu bukan perkara yang remeh, itu perkara yang agung. Maka lebih baik kita berhusnudzon sembari belajar, mencari, tanya lebih jauh, menggali lebih dalam, sampai akhirnya kita membuat kesimpulan. Jangan sampai kita serampangan mengkafirkan, mensesatkan orang yang sedang bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.